Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait jelang putusan Majelis Kehormatan MK yang akan memutus terkait sidang etik Hakim MK pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada pukul 16.00 akan membacakan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik 9 hakim konstitusi. Sidang akan digelar secara terbuka, seluruh pelapor dan hakim konstitusi diundang untuk hadir dalam sidang putusan tersebut. Sebelumnya, Saudara, Majelis Kehormatan MK telah melaksanakan rapat Majelis Kehormatan untuk menganalisis laporan dan keterangan berbagai pihak. Total ada 21 laporan disampaikan ke Majelis Kehormatan MK dengan tuntutan meminta Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman diberhentikan dengan tidak hormat. Dan Saudara, ini adalah situasi terkini jelang Majelis Kehormatan MK membacakan putusan etik Hakim MK pada pukul 16.00. Ini adalah kawasan Patung Kuda, Jakarta, di mana ada sejumlah massa yang ikut menyuarakan aspirasinya jelang putusan dari etik Hakim MK pada pukul 16.00. Dan untuk informasi selengkapnya kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Tifal Solesa. Selamat sore Tifal, seperti apa situasi di sana dan apakah bacaan ataupun putusan etik Hakim MK akan dibacakan tepat pada pukul 16.00 sesuai dengan agenda? Harapannya demikian ya, jadwalnya pada pukul 4 sore nanti putusan akan dibacakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk 21 laporan yang dilayangkan oleh 21 pihak lintas kalangan begitu, tidak hanya dari koalisi masyarakat sipil tapi juga dari praktisi hukum dan kalangan akademisi juga ikut melaporkan dalam dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Tadi saya sudah lihat ada beberapa pelapor yang sudah tiba di gedung utama MK Republik Indonesia, termasuk salah satunya akan saya ajak berbicara kali ini adalah Alamsyah Hanafiah, advokat praktisi hukum yang juga menjadi bagian dari pelapor dalam kasus ini. Bang Alamsyah, terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung. Ini kan dalam gugatan waktu itu Abang meminta agar tidak hanya memberhentikan secara tidak hormat Anwar Usman selaku Ketua MK, tapi juga meminta gugatan ini diperiksa ulang. Gugatan 90 tahun 2023 itu diperiksa ulang. Seyakin apa Abang bahwa itu akan dikabulkan oleh Majelis Kehormatan? Kalau soal pemberhentian Ketua MK, itu saya yakin 100% akan dikabulkan. Pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, akan tetapi untuk pemeriksaan ulang, putusan 90 peninjauan kembali, itu harus ada permohonan pengajuan dulu. Tapi dengan catatan tanpa hakim ketua, tanpa Anwar Usman. Sehingga nanti dari hakim yang baru itu timbul putusan meninjau kembali putusan nomor 90 itu. Sehingga bisa membatalkan itu sesuai dengan 3 putusan yang sebelumnya sudah ada. Putusan sebelumnya ketiga-tiganya kan menolak permohonan perubahan usia itu. Nah, tiba-tiba yang 190 ini mengabulkan. Maka ketiga putusan pertama yang menolak kontradiksi dengan yang satu yang putusan Anwar Usman hadir. Sedangkan yang 3 itu tidak hadir Anwar Usman, hanya 8 hakim. Di sini nih kontradiktifnya. Nah, putusan yang kontradiktif harus ditinjau kembali. Tapi prosesnya harus daftar kembali. Abang maksudnya berarti untuk permohonan Ketua MK diberhentikan itu pasti dikabulkan, tapi masalah untuk gugatan 90 itu Abang berencana untuk menyampaikan gugatan kembali kepada MK? Saya akan menyampaikan gugatan kembali setelah putusan ini. Karena itu putusan kontradiktif, sama-sama putusan MK tapi kontradiksi satu sama lain, bertentangan. Sedangkan azas putusan MK final and binding, berarti sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang pasti, mengikat. 3 mengikat, 1 mengikat, tapi berantem, bertolak belakang. Ini tak mungkin. Jadi tidak ada kepastian hukumnya. Jadi akan menyampaikan apapun hasilnya nanti dalam putusan ataupun juga dari hasil dari gugatan yang berlangsung hari ini yang akan dibacakan putusannya oleh MK begitu? Ya, kita akan menyampaikan peninjauan kembali terhadap putusan 90.
apapun hasil hari ini. Kalau kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan Bang Alamsyah, masalah pemberhentian tidak dikabulkan dan poin-poin yang tidak dikabulkan, ada langkah lain mungkin? Kita mengajukan gugatan. Itu tadi salah satu langkah terakhir. Ya, gugatan melawan hukum ke pengadilan negeri. Iya. Oke. Kalau tidak dikabulkan. Perbuatan melawan hukum hakim konstitusi. Melanggar konstitusi. Iya. Ini hakim konstitusi melanggar konstitusi karena dia membuat undang-undang mengambil alih kewenangan presiden dan DPR. Oke. Ini sebentar lagi akan dibacakan putusannya. Apa yang diharapkan kepada jajaran Majelis Kehormatan untuk putusan yang bakal dibacakan sebentar lagi? Kita harapkan dia akan mengabulkan permohonan kami. Permohonan kita, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat terhadap 3 orang hakim. Ya. Saya paham Anda akan segera bersiap-siap untuk ke dalam, tapi terima kasih Bang Alamsyah, terima kasih sudah mau berbincang bersama kami. Baik. Sehat selalu untuk Anda, Bang. Terima kasih. Siap, terima kasih Bang. Terima kasih. Itu kira-kira 1 dari 21 pelapor yang menyampaikan harapannya sebetulnya bahwa tidak hanya berharap Ketua MK ini diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan permintaan mereka dalam petitum laporan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, tapi juga diharapkan ada tinjauan ulang atas putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim Konstitusi terhadap putusan Judicial Review nomor 90 tahun 2023. Perlu dipahami, dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 itu diterangkan hanya ada 3 sanksi yang bakal diberikan apabila pelanggaran etik itu terbukti dilanggar oleh pihak terlapor, dalam hal ini hakim-hakim konstitusi terkait, termasuk salah satunya yang banyak dilaporkan adalah terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Pertama adalah berupa teguran tertulis, berupa teguran lisan. Kemudian bentuk yang kedua adalah teguran tertulis, dan yang terakhir adalah pemberhentian tidak dengan hormat, dan itu levelnya sudah dalam pelanggaran etik yang berat. Apakah kemudian ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk sanksi yang tadi saya sampaikan sesuai dengan harapan dari para pelapor, atau ada hal lain yang menjadi pertimbangan? Ini menarik untuk dicermati. Kalau kita melihat visual di dalam juga persiapan akhir tengah berjalan dari jajaran Mahkamah Konstitusi. Dari Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga sudah berkoordinasi dengan sejumlah pelapor yang telah tiba di Gedung Utama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, karena sebentar lagi putusan akan segera dibacakan oleh jajaran Majelis Kehormatan yang dipimpin langsung oleh Ketua Jimli Asyidiki dengan 2 anggota, yakni Wahiduddin Adams dengan statusnya masih sebagai hakim aktif di Mahkamah Konstitusi, dan juga Bintan Saragih. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Tifal Solesa. Setidaknya masih ada waktu sekitar 15 menit lagi untuk Hakim dari MK membacakan putusan etik terhadap Hakim MK. Terima kasih, Tifal.